Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Krisis Manchester United. Amorim ungkap kebutuhan pemain gila di skuadnya. Awal musim Manchester United kembali diwarnai kekecewaan besar. Di bawah Ruben Amorim, performa mereka jauh dari harapan dan terpuruk di papan bawah klasemen Liga Inggris. Dalam 6 laga awal, hanya 7 poin yang dikumpulkan, menambah kekhawatiran setelah musim lalu berakhir di posisi ke-15. Kedatangan Benjamin Sesko, Mateus Cunha, dan Bryan Mbeumo sempat memberi harapan, namun efek positifnya belum terlihat. Pukulan makin berat ketika United tersingkir dari Piala Carabao setelah kalah adu penalti melawan Grimsby Town, tim kasta keempat. Kekalahan memalukan itu menelanjangi lemahnya mental skuad serta memperburuk reputasi klub. Amorim pun mendapat sorotan tajam. Legenda klub seperti Wayne Rooney ikut mengkritik, sementara Jamie Carragher menyebut kepemimpinannya sebagai bencana. Kritik utama tertuju pada taktik 3-4-3 yang tak kunjung diubah meski hasilnya mengecewakan. Amorim bersikeras, sistemnya bukan masalah, melainkan mental pemain yang lemah. Ia menolak mengubah identitas tim hanya demi meredam tekanan publik. Meski demikian, ia mengakui kekurangan dalam skuad, terutama absennya sosok bermental gila yang berani, agresif, dan penuh kejutan. Dalam wawancara dengan Owen Hargreaves, Amorim menegaskan United tidak sekadar kekurangan pemimpin, tetapi juga pemain yang punya karakter ekstrim. Ucapannya dianggap bentuk frustrasi terhadap mental skuad yang rapuh. Amorim percaya jika semangat dan determinasi bisa ditingkatkan, formasi 3-4-3 tetap mampu menghadirkan hasil. Kini yang jadi pertanyaan besar adalah apakah manajemen klub akan bergerak menghadirkan tipe pemain yang dimaksud ataukah mempertimbangkan langkah ekstrim lain demi menyelamatkan musim. Tyrell Malacia kembali ke skuad utama Manchester United di tengah krisis. Tyrell Malacia akhirnya kembali ke skuad utama Manchester United setelah absen panjang akibat cedera lutut yang membuatnya menepi lebih dari 550 hari. Bek kiri asal Belanda itu mulai berlatih dengan tim senior di Carrington usai sempat dipulihkan melalui sesi bersama tim U21. Kembalinya Malacia menjadi kabar penting di tengah periode sulit United yang baru saja kalah 1-3 dari Brentford dan masih bergulat dengan performa inkonsisten. Malacia sempat masuk daftar pemain yang akan dilepas bersama Rashford, Anthony, Garnacho, dan Sancho. Namun, berbeda dengan mereka yang sudah hengkang, ia bertahan lantaran transfer ke AS Roma, LC, maupun klub Arab Saudi gagal terwujud. Kini berusia 26 tahun, Malacia memiliki kesempatan kedua di Old Trafford meski kontraknya hanya tersisa 1 tahun. Jika tidak ada kesepakatan baru atau kepindahan pada bursa Januari, ia berpotensi dilepas gratis di akhir musim. Malacia adalah rekrutan pertama Erik ten Hag pada 2022, namun karirnya tersendat oleh cedera dan hanya 5 kali tampil sebagai starter, termasuk saat sempat dipinjamkan ke PSV Eindhoven. Situasi ini menjadi simbol tantangan besar United di bawah ten Hag. Musim lalu, finish di peringkat ke-15, kini setan merah masih kesulitan menemukan konsistensi. Lini pertahanan yang rapuh menjadi salah satu penyebab utama, sehingga kembalinya Malacia diharapkan bisa memberi solusi rotasi serta meningkatkan stabilitas. Namun, ketidakpastian kontraknya menambah kompleksitas bagi manajemen dalam merancang strategi jangka panjang. United perlu mengelola kontrak pemain, menambah kedalaman skuad lewat transfer, dan membangun mentalitas juara. Dengan dukungan penuh terhadap pelatih dan pemain, fans berharap tim segera bangkit dan kembali bersaing di papan atas. Lee Sharp kritik Amorim soal Sesko di Manchester United. Kenapa ya?
Benjamin Sesko menjalani awal yang penuh tekanan bersama Manchester United setelah didatangkan dari RB Leipzig untuk mengatasi krisis gol. Striker muda berusia 21 tahun itu diharapkan menjadi mesin gol baru di Premier League, namun startnya jauh dari ideal. Dari 7 laga pertama, ia hanya mampu mencetak 1 gol, memunculkan keraguan besar soal kapasitasnya sebagai penyerang utama. Derby Manchester memperlihatkan betapa sulitnya ia beradaptasi. Sesko jarang menyentuh bola, gagal memberi ancaman berarti, lalu digantikan pada menit ke-80 dalam laga yang berakhir 0-3 untuk City. Meski sempat mencetak gol ke gawang Brentford, performanya tetap dianggap belum cukup meyakinkan. Sorotan pun bukan hanya tertuju pada Sesko, melainkan juga kepada Ruben Amorim yang dianggap sawah mengelola sang striker. Mantan pemain United, Lee Sharp, mengkritik keputusan Amorim yang terlalu cepat memberi tanggung jawab besar. Menurutnya, beban berat di awal justru berisiko merusak mental dan kepercayaan diri Sesko. Sharp menilai seharusnya United memberi waktu adaptasi lebih panjang, bukan memaksanya langsung tampil reguler. Sebagai alternatif, ia menyarankan Joshua Zirkzee mendapat menit bermain lebih banyak. Menurut Sharp, Zirkzee bisa mengisi posisi penyerang, bahkan berperan sebagai nomor 10 menggantikan Amad Diallo. Dengan cara itu, Sesko dapat berproses lebih tenang tanpa tekanan berlebihan, sekaligus menjaga kebugaran dan kondisi mentalnya. Kritik ini mencerminkan dilema besar United antara mengembangkan pemain muda penuh potensi atau menuntut hasil instan di tengah krisis. Amorim kini harus menemukan keseimbangan agar Sesko tidak kehilangan kepercayaan diri sekaligus memastikan lini depan tetap produktif. Anthony dan masa-masa pengasingan tanpa hormat di MU. Anthony akhirnya buka suara mengenai masa sulitnya ketika diasingkan dari skuad utama Manchester United pada musim panas lalu. Winger asal Brasil itu mengalami ketidakjelasan nasib setelah kembali dari masa peminjaman di Real Betis. Saat kepindahan permanennya belum dipastikan, Ruben Amorim sudah menegaskan Anthony tidak masuk dalam rencana tim. Akibatnya, ia bersama Marcus Rashford, Tyrell Malacia, Alejandro Garnacho, dan Jadon Sancho dimasukkan ke dalam kelompok terbuang yang dijuluki Bomb Squad. Mereka dipisahkan dari skuad inti serta dilarang menggunakan fasilitas latihan yang sama. Anthony mengenang periode itu sebagai momen terberat di mana ia terpaksa tinggal lebih dari 40 hari di hotel dan berlatih secara terpisah. Kepada Onda Cero, ia mengaku merasa tidak dihormati meski memilih untuk tidak memperpanjang kontroversi. Baginya yang terpenting adalah rasa syukur karena tetap sempat merasakan momen indah termasuk memenangkan Piala FA dan Piala Liga Inggris bersama United. Anthony menegaskan sejak awal hatinya sudah condong untuk kembali ke Betis. Bahkan keluarganya sudah pindah lebih dulu ke Sevilla sebelum kesepakatan transfer rampung. Ia merasa keputusan itu tepat setelah menemukan kembali kebahagiaannya di Spanyol. Anthony bergabung dengan United pada 2022 dari Ajax dengan biaya total 100 juta euro, mencatatkan 96 penampilan, 12 gol dan 5 assist. Namun karirnya di Old Trafford tak pernah stabil dan lebih sering dipenuhi kritik. Saat dipinjamkan ke Betis sejak Januari lalu, justru performanya melejit. Ia mencetak 9 gol dan 5 assist, membawa klub ke Final Conference League serta mengamankan tiket Liga Eropa. Kini dengan status permanen di Betis, Anthony berharap lembaran barunya bisa terus berlanjut lepas dari bayang-bayang masa sulit di Inggris. Ruben Amorim, Barry Kobe Mainoo, peran baru di Manchester United.
Kobbie Mainoo menjadi sorotan besar di musim 2025-26 karena minimnya kesempatan bermain meski dianggap sebagai salah satu aset paling berharga Manchester United. Hingga awal Oktober, ia baru tampil 4 kali, 3 kali sebagai pengganti di Liga Inggris dan sekali sebagai starter saat kekalahan memalukan dari Grimsby Town di Piala Carabao. Ruben Amorim disebut sengaja menguji Mainoo untuk dipasangkan dengan Bruno Fernandes di lini tengah, terutama karena penurunan performa Casemiro, masalah kartu merah, serta keraguan terhadap Manuel Ugarte. Sumber internal klub menyebut Amorim fokus melatih Mainoo agar lebih disiplin bertahan dan berani melakukan intersepsi, berharap sang gelandang muda bisa menjadi opsi sebagai nomor 6. Kemenangan 2-1 atas Chelsea sempat menyoroti dilema itu. United unggul berkat gol Bruno dan Casemiro, namun kehilangan kendali setelah Casemiro di kartu merah. Situasi menuntut kontrol permainan, tetapi Amorim lebih memilih memasukkan Ugarte lebih cepat, baru memainkan Mainoo pada menit ke-87. Keputusan ini dipandang sebagai tanda kurangnya kepercayaan, padahal kualitas Mainoo untuk mengatasi tekanan di lini tengah sangat dibutuhkan. Hingga kini, ia baru mencatat 76 menit bermain musim ini, menimbulkan pertanyaan apakah United sedang menyia-nyiakan bakat senilai 70 juta pound sterling. Kritik juga diarahkan pada Amorim yang dinilai gagal mengoptimalkan talenta akademi, padahal mengembangkan pemain muda sangat strategis bagi klub. Rekornya di Premier League hanya 18 kemenangan dari 48 laga membuat tekanan semakin besar. Pertanyaan penting bagi manajemen, apakah mereka cukup sabar menunggu Amorim menemukan formula tepat atau akan bertindak cepat demi masa depan klub? Mainoo bisa menjadi simbol jangka panjang United dan cara Amorim memanfaatkannya akan menentukan bukan hanya karir sang pemain tetapi juga nasibnya sendiri di Old Trafford.